Apakah masih ada potensi untuk Bitcoin menuju ke last wave, yaitu ke wave 5 yang terakhir ya? Kita akan ukur untuk target menuju ke wave 5-nya itu berapa. Dan kira-kira menurut pandangan pribadi gue sendiri, skenario ini tuh bisa bermain ya, bisa play out itu dengan probabilitas berapa persen akan gue bahas juga ya. Untuk jangka pendeknya sendiri, ini gue udah sempat update kemarin melalui VIP group ya. Jadi ada di video yang lalu juga ya, gue ada mengatakan bahwa jikalau terjadi skenario bahwa kita breakdown dari pattern ascending triangle ini ya. Nih kalian bisa lihat nih, ini sebelum kita melakukan breakdown ya. Gue udah bilang bahwa targetnya itu kurang lebih di sekitaran 27,3 di sini. Dan BTW kalian bisa join grup ini gratis ya. Setiap hari gue ada ngasih update analisa ya. Jadi di luar gue upload YouTube video gue akan bahas melalui grup ini ya secara real time ya. Pada saat itu ketika misalkan market terjadi breakdown, akan gue umumkan juga dan gue akan analisa untuk prediksi gue berikutnya seperti apa. Sekali lagi, kalian bisa join grup ini gratis, kalian tinggal daftar BingX dan tinggal DM admin melalui link di deskripsi di bawah. Melalui fitur copy trading BingX, saat ini BingX juga udah memiliki outlook terbaru di mana kalian bisa melihat sejarah copy trader sampai 6 bulan terakhir. Jadi kalian bisa tahu nih, jika kalian follow trader tersebut secara jangka panjang, apakah akan profit atau tidak. Nah, ini kalian bisa lihat ya, see all di bagian sini untuk melihat secara keseluruhan trader-trader yang so far dalam 6 bulan terakhir ini kira-kira profit atau enggak. Kalau market-market yang lain kan paling hanya sebulan terakhir ya. Jadi menurut gua outlook ini sangat membantu dalam memilih copy trader yang baik. Copy trade juga cocok buat kalian yang nggak kesempatan trading atau sibuk kerja, karena semua posisi trade akan otomatis terbuka dan tertutup mengikuti copy trader tersebut. Jadi bagi kalian yang belum pernah CT atau pernah tapi masih loss, outlook 6 bulan ini menurut gue sangat berguna banget buat kalian. Dan kalian bisa coba ini melalui BingX. Sekali lagi untuk daftar BingX melalui link di deskripsi di bawah. Sekilas summary, kita mengalami bear market dari tahun 2021 sampai 2023 awal ya. Dan tahun ini ya, awal tahun ini kita udah mulai mengalami pump ya. Ini Bitcoin udah nge-bottom di tahun 2023 ya, most likely sih ini udah bottom ya di level 16.000 ini. And then kita melakukan rally sekitar 4 sampai 5 bulan ya sampai ke level 30.000. Jadi 5 wave dari Elliott wave ini biasanya diikuti oleh 3 kali impulsive wave. Terus ada juga 2 kali correction wave di sini ya, yang nomor 2 dan di nomor 4 ini. Jadi perhitungannya adalah dari bottomnya Bitcoin ya. Kita hitung ini satu impulsive wave besar yang membawa kita dari 16 ke level 25.000, and then ini adalah correction wave 2 ya yang kita alami dari 25 menuju ke level 18.000, serta ada pump menuju ke wave ketiga menuju ke level 32.000, and then koreksi ke wave 4 menuju ke level 26.000. Apa yang kita expect sebenarnya adalah wave 5 ini teman-teman, menuju ke level berapa, nah itu kita akan bahas. Perbandingannya memang dengan bear market di tahun 2019 ya. Ini sama juga ya, kurang lebih sama persis dari Desember 2017 kita bear market sampai Desember 2018 ya. Ini purely setahun pas. Dan menariknya ternyata ini juga sama ya. Dari November 2021 sampai November 2022 persis juga sama teman-teman, setahun juga. Jadi kalau misalkan kalian ada hitung menggunakan time frame ya, kalian benar-benar udah nangkep bottomnya Bitcoin gitu. Dari peaknya Desember 2017, ini bottomnya kurang lebih Desember 2018 gitu. Jadi persis setahun baru kalian beli ya, kalian beneran beli di bottom ini persis November 2021 dan November 2022 menjadi bottomnya juga. Impulsive wave yang terjadi ini juga sama ya. Ini adalah impulsive wave 1 and then koreksi ke wave 2 di sini, serta ada pump ke wave 3 di sini teman-teman ya, lalu koreksi ke wave 4 dan last pump atau last wave itu menuju ke wave 5 di sini. Jadi terakhir di tahun 2019 kita juga mengalami 5 wave ini, dan saat ini ya untuk Bitcoin kita ongoing teman-teman ya. Ya, kita juga tidak tahu bahwa ini akan play out 100% atau tidak ya. Kita hanya bermain dengan probabilitas. Dan saat ini untuk probabilitasnya menurut gue masih cukup oke teman-teman ya, masih sekitar 60%, tetapi ada persyaratannya juga gitu. Nah, persyaratannya inilah yang akan kita bahas juga ya di video kali ini, apakah kira-kira menurut gue ini akan play out atau tidak. Nah, ciri-ciri yang pertama dari Elliott Wave ini seperti yang kalian bisa lihat ya, ini contohnya aja di sini beberapa rule yang harus ada. Misalnya aja ini dari impulsive wave yang ketiga di sini kalian bisa lihat ya. Biasanya koreksi menuju ke wave yang keempat ini sekitar 382 aja teman-teman. Serta biasanya yang koreksi keempat ini tidak boleh sampai mencapai titik nomor 1 teman-teman ya. Jadi ya dia nggak boleh balik lagi ke titik resisten dari impulsive wave yang pertama gitu.
Nah, kalau kita lihat ini contoh di tahun 2019, ya ini kalian lihat ini koreksi keempatnya ini juga jauh banget sama titik resist yang di nomor satu ya. Ini ya ada di level 5.500, sementara kita koreksi cuma sampai 75. Jadi so far memang aman banget dan ini contoh yang benar teman-teman ya. Ini contoh yang valid. Selain itu, ini juga valid dikarenakan kita benar-benar koreksi di level 382. Jadi benar sama dengan yang dibicarakan di wave keempat yang ini ya. Ini koreksinya 382. Yang ini juga sama, kita koreksi 382 aja. Ini persis di level 7.500 ya. Dari correction yang wave 1 ini, wave 2 ini, sorry. Jadi koreksinya itu biasanya mentok di 382 ya. Ini contoh yang benar-benar valid juga ya, yang terjadi di tahun 2019. Dan saat ini teman-teman, kalau misalkan kita ukur ya dari VIP retracement ya, kita ukur dari pump dari 2 ke 3-nya di sini ya. Ini untuk 382-nya ini sebenarnya ada di level 26.700 gitu ya. Jadi bukan kebetulan atau apa, ini benar-benar sitting berada di support ini teman-teman ya, di support yang terjadi di tanggal 21 Maret, 27 Maret ya. Jadi ini berperan sebagai salah satu titik support terkuat untuk si Elliott Wave ini tetap memiliki probabilitas sekitar 60%, ya kita koreksinya nggak boleh di bawah level 26.7 ini ya. Karena kalau misalnya kita break ini, otomatis ya kita udah menuju ke level 25. Sementara kalau misalkan kita menuju ke level 25, ini kan artinya kita udah mengalami koreksi sampai sedalam titik resist yang ada di nomor satu ini. Sementara kalian note teman-teman ya bahwa koreksi yang keempat ini ya, ini tidak boleh sampai menuju ke level titik resist yang ada di nomor satu ya. Titik resist yang ada di nomor satu ada di level 25.000. Jadi memang bisa dikatakan valid banget kalau misalnya kita nggak boleh terjun di bawah level 26.7. Itu ada level 382 yang harus kita respect. Selama kita nggak turun di bawah level tersebut ya, di bawah level 26.7 ini yang di sini kalian lihat ya, dari koreksi 382 yang tadi kita hitung udah, ya so far probabilitasnya menurut gue masih sekitar 60% bahwa saat ini bisa menjadi kesempatan untuk si Bitcoin ini menuju ke wave 5 teman. Pastinya probabilitas ini akan berkurang ya, atau bahkan akan tidak play out gitu ya Elliott Wave ini dikarenakan Bitcoin menuju ke level 25.000. Dengan probabilitas kita juga harus menunggu konfirmasi. Konfirmasi apa yang kita tunggu teman-teman ya? Ini yang udah gue bicarakan berulang kali ya. Kalau misalnya kita bisa daily break teman-teman ya, satu candle hijau gitu ya, break di atas, ini kan candle harian ya, bisa break di atas level 30.000 ya, satu candle hijau. Ini kemungkinan kita akan menuju ke wave 5 teman-teman. Jadi biasanya akan nunggu konfirmasi juga ya. Selain dari kita menunggu koreksi, kita juga akan nunggu konfirmasi. At least kalau misalkan terjadi konfirmasi seperti itu, ya menurut gua probability untuk menuju ke wave 5 ini at least bisa sekitar 70% teman ya. Sementara dengan tidak adanya break di bawah 382 Fibo, menurut gua probability-nya saat ini sekitar 60%. Jadi kalau misalkan yang pengen ngelong tetapi pengen bener-bener cari aman, ya kalian tunggu aja gitu ya, ketika saat ini let's say kita rebound kembali ke atas ke level 30.5 di sini ya, berhasil 30.5. Candle daily closing di atas teman-teman ya, 30.5 minimal di sini. Ya di sini kalian bisa long dan menuju ke wave 5-nya. Nah, untuk target wave 5 itu sendiri ada di level berapa? Kalau misalkan kita ikutin rule juga ya, biasanya wave 5 ini tuh sebesar dengan wave yang nomor 1. Dimana kalau misalkan kita ukur ya, pump dari wave pertama ini kita hitungnya dari sini ke sini, ini sekitar 50% teman. Jadi targetnya sebenarnya kalau misalkan let's say dari sini teman-teman ya, let's say di level 27.000 aja lah kita tembak 50%, maka ini akan berada di level 40.000 untuk wave 5-nya. Nah, kurang lebih berada di sini nih, di level psikologis banget ya, di level 40.000. Yang terakhir ini juga valid teman-teman ya, kalau misalkan kita ukur dari sini ya, dari pump yang pertama ini kan sekitar 62%, ini bahkan kita lebih-lebih dari 62 ya. Kalau misalkan kita ukur dari yang 4 ke 5 ini udah 70 bahkan udah 80% teman. Jadi udah melebihi 16% dari apa yang kita ekspektasikan gitu. Kita juga bisa menghitung untuk wave 5 ini ya, ini cara lain aja sebenarnya ya. Tadi kan kita udah tahu nih yang impulsive wave pertama ini 50%. Lalu yang dari sini ya, kita hitung juga dari yang 2 ke 3 ini. Nah ini kurang lebih juga sama nih, ini sekitar 53%. Jadi ini 52, ini 53%. Jadi ekspektasi yang keempat sampai kelima ini itu juga sama sekitar 52% gitu. Jadi memang cara hitungnya juga bisa seperti itu. Kalau yang satu ini sekitar 63% dari satu ke dua. And then dari kedua ketiganya ini sekitar 74% ya. Jadi 74% ditambah 63 gitu ya. Kurang lebih sekitar 130-an persen. Terus dibagi dua kita juga akan ketemu sekitar 60-an persen. Dari yang keempat sampai kelima.
Ya kurang lebih di sekitar 12,7, and then kita berhasil tembus sampai 13,6, itu benar-benar udah level TP-nya ya lah ya, untuk yang pump yang wave kelima tersebut. Jadi paling itu beberapa poin yang pengen gua kasih tahu ke kalian ya, dari wave 5 Elliott Wave ini. Jadi yang pertama ya, jangan sampai kita break dari level 26,7 untuk meningkatkan probabilitas bahwa Elliott Wave ini masih bisa play out ya, karena kita nggak boleh sampai menyentuh titik resist yang ada di nomor 1 ini. Bisa juga ya, let's say kita koreksi ke level 25 and then kita langsung masuk ke wave yang kelima, ya itu juga bisa jadi. Cuman ya udah nggak bisa dikatakan bahwa kita bermain dengan Elliott Wave ya, karena udah nggak valid gitu ya. Koreksi yang nomor 4 ini udah sampai ke level yang nomor 1. Jadi ya memang skenario ke level 24 and then menuju ke poin 5 ini ya itu bisa terjadi. Cuman ya gue nggak akan menyatakan bahwa kita berada di Elliott Wave teman-teman ya, karena memang udah agak invalid gitu. Cuman ya sekali lagi untuk menunggu konfirmasi, ya dikarenakan di sini banyak sekali area supply yang ada di level 29,7, alangkah lebih baiknya ya buat kalian yang ngincar level 30 ke atas gitu ya sampai 40.000, menurut gue ya kalian minimal harus nunggu at least daily candle closing bisa menembus area supply ini ya. Entah di level 29,9 atau di level 30.000 ke atas gitu. Baru kalian bisa long at least lebih aman di sana ya. Paling itu aja teman untuk video kali ini ya. Ini hanya sekilas perbandingan dengan Bitcoin bottom di tahun 2023 dan yang di tahun 2019 aja. Jangan lupa bahwa last wave 5 ini adalah wave yang terakhir teman ya. Jadi ya jangan expect ketika kita udah sampai ke 40.000 ya di sana mungkin banyak yang euforik gitu ya. Banyak yang mungkin mengira Bitcoin akan langsung menuju ke level 1M dan menembus all time high, padahal ternyata dari level tersebut ya, contoh ini dari level 13.000 banyak yang berpikir bahwa Bitcoin akan langsung menuju ke level 20.000 lebih, nggak taunya ini udah last wave-nya benar-benar dari level 12,8 kita malah diterjunkan kembali ke level 4.000 gitu. Sama ya seperti ini teman-teman ya, jangan sampai ketika di level 40.000 kalian euforik gitu ya, kita belajar aja dari yang lalu ya. Nggak taunya dari level 40.000 ini, let's say teman-teman ya, let's say kita dibalikin ke level 20.000 lagi gitu. Jadi paling itu aja teman-teman untuk pembahasan di video kali ini. Semoga analisa ini bermanfaat ya. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Paling itu aja teman-teman dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.